sujud menyembah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami bertahan sampai tahap ini ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, bela pujian dan penyembahan kami berkenan di hati.
Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu kami dapat bertahan saat ini. Haleluya. Kusembah Kau Tuhan, kusembah Kau Yesus di tempat ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tak bisa tanpa-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Mari sama-sama katakan, I worship You. Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You. Love You, I love to worship You. I love You, I love to worship You. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan, ketika dengan iman kami melangkah mengenal Engkau yang menuntun kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya saat iman kita, maka Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Asal puja saja jubahnya.
akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mukjizat pasti terjadi. Katakan dari mana saja jumpamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mukjizat pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Haleluya, kita akan bagi Tuhan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sama-sama boleh angkat persembahan kita. Terima kasih persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemaluan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mukjizat dari-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami.
Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kami semua, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Mari kita akan mengangkat Alkitab kita. Kita mau deklarasi bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang sudah membawa Alkitab, kita angkat, kita deklarasi bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Salam jemaat GPI WTC Karanganyar yang diberkati oleh Tuhan. Sudah hampir 8 bulan lebih kita masih ibadah secara online. Tetapi saya percaya sekalipun kita masih online, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang kunjungan dari surga. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alangkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan jadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Surga merupakan wilayah atau domainnya Tuhan, sementara bumi adalah wilayah atau domain manusia. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 10, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dimulai dari Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan melalui doa Bapa kami ini, Tuhan pengen, katakan Tuhan pengen. Tuhan pengen saudara sekalipun ada di bumi bisa menikmati surga. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, dengan diajarkannya doa Bapa kami, Tuhan pengen supaya saudara sekalipun ada di bumi bisa menikmati suasana surga, bisa mengalami apa yang surga sediakan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kalau surga memvisitasi bumi atau mengunjungi bumi, maka mukjizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, kalau surga memvisitasi bumi, kalau surga mengunjungi bumi, maka mukjizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ayat yang baru saja kita baca merupakan kejadian yang nyata yang ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana seorang panglima, seorang yang terpandang, yang menjadi kesayangan raja, yakni Naaman, tetapi dia menderita sakit, yakni sakit kusta. Saya pernah diizinkan Tuhan melayani di 2 rumah sakit kusta yang merawat orang-orang yang kena kusta. Satu di Tangerang dan satu di Singkawang. Biasanya orang-orang yang sakit kusta itu setelah mereka dirawat oleh dokter, mereka bisa sembuh, tetapi masih ada tanda-tanda bekas kusta. Tetapi Alkitab yang baru saja kita baca mencatat bagaimana Naaman mengalami kesembuhan, sehingga kustanya lenyap dan kulitnya seperti kulit bayi, tubuhnya seperti tubuh bayi. Wow, luar biasa. Siapa di sini yang pernah dikunjungi oleh orang tua? Saya pernah dikunjungi oleh orang tua. Maka kalau orang tua mengunjungi, pasti biasanya membawa oleh-oleh. Betul apa betul? Bawa beras, bawa makanan, macam-macam pokoknya dia bawa.
Saya percaya itu adalah bukti kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Dia ingin mengunjungi saudara, Dia ingin mengunjungi saya. Siapa di sini yang ingin dikunjungi oleh Tuhan? Hari ini kita mau belajar mengapa Naaman bisa mengalami kunjungan dari surga, sehingga ia mengalami mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, Naaman merupakan pribadi yang rendah hati. Naaman disebutkan adalah orang yang terpandang, punya kedudukan sebagai pejabat negara. Tetapi yang menarik, Naaman mau mendengar saran dan nasihat dari seorang anak perempuan, seorang budak, atau pembantu rumah tangga, atau asisten rumah tangga. Ini menggambarkan bahwa sekalipun Naaman mempunyai kedudukan, namun Naaman adalah pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati mudah mengalami kunjungan dari surga. Di dalam Matius pasal yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-28 di sana Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rendah hati adalah sifat dari Tuhan. Jadi kalau di bumi ada orang yang rendah hati, itu langsung nyambung. Surga dan bumi langsung nyambung. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami kunjungan dari surga, maka bangunlah menjadi pribadi yang rendah. Ada 3 ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengar nasihat dari orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, mau bertumbuh. Kenapa mau belajar? Karena merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang berkata, semua karena Tuhan. Kalau saudara berhasil, kalau saudara diberkati, kalau saudara sukses, semua karena Tuhan, bukan jasa-jasa kita. Seorang hamba Tuhan berkata, kerendahan hati adalah yang paling indah untuk Tuhan. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan bersinar di mata Tuhan. Wow. Itu sebabnya kenapa Naaman mendapat kunjungan dari surga. Rupanya Naaman adalah pribadi yang rendah hati, dan hamba Tuhan ini berkata orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu bersinar di mata Tuhan. Itu sebabnya kenapa Naaman mengalami kunjungan dari surga, oleh karena dia adalah pribadi yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara rendah hati, saya percaya saudara akan dengan cepat mendapat kunjungan dari surga. Dan kalau surga mengunjungi bumi, maka sesuatu pasti terjadi, mukjizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Naaman merupakan pribadi yang memiliki iman. Ayat 4 sampai dengan yang ke-6, di sana dikatakan, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Begitu Naaman mendengar gadis yang dari Israel bercerita bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kustanya, maka Naaman langsung percaya. Imannya timbul di dalam hati. Roma 10 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan oleh karena imannya, karena percayanya, maka ia mengalami kesembuhan. Naaman disembuhkan, Naaman mengalami kunjungan dari surga, Naaman mengalami visitasi dari Tuhan. Oleh karena imannya, Naaman mendapatkan kunjungan dari surga. Mengapa iman begitu penting? Karena iman merupakan alat tukar dalam kerajaan Allah. Heaven currency is not money. Heaven currency is fire. Kalau di bumi ini ada alat tukar untuk kita bisa memperoleh barang atau benda yang kita inginkan. Di Indonesia alat tukar namanya rupiah. Tetapi berbeda dengan di Amerika, alat tukarnya bukan rupiah, tetapi dolar. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Alat tukarnya bukan uang, bukan rupiah, bukan dolar, tapi alat tukarnya adalah iman. Maka di pagi hari ini kalau saudara dan saya mau mendapatkan kunjungan dari surga, maka bangunlah iman saudara, bangkitkan iman saudara. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, di sana Alkitab mencatat, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat di dalam ayat ini, sementara orang lain pedih hatinya oleh karena sedang dirundung masalah, tetapi berbeda dengan Daud. Masalah yang dihadapinya sama dengan mereka, tetapi respon yang ditunjukkan oleh Daud berbeda. Di tengah persoalan orang lain pedih hatinya, tetapi Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan kita tahu yang akhirnya dialami oleh Daud. Ia mendapat kunjungan dari surga dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ada dua pilihan saat saudara dihadapkan dengan persoalan. Mau tetap dalam persoalan, pedih hati seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, atau mau keluar dari persoalan seperti Daud. Caranya adalah dengan kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seorang hamba Tuhan, Agustinus, dia berkata, iman adalah percaya atas apa yang kita lihat, dan ganjaran pahala iman adalah melihat apa yang kita percaya. Wow, luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemi, di tengah masa kesukaran, jangan seperti orang Israel yang justru mengalami kepedihan hati, tetapi mari beri respon seperti Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Naaman di tengah-tengah persoalan yang dia harus derita, dia membangkitkan imannya dan dia mengalami kunjungan dari surga dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Naaman pribadi yang tidak hanya percaya, tetapi ia juga pribadi yang mau bertindak.
Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kostaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan jadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat yang ke-14, maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa. Di dalam kitab Yakobus dituliskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Naaman merupakan pribadi yang setelah mendengar firman mau bertindak, mau melangkah, yang walaupun pada awalnya ragu, tetapi dia bertindak, dia melangkah. Dan karena mau bertindak, mau melangkah, maka Naaman mengalami kesembuhan. Banyak orang mengapa sepertinya mujizat pertolongan jauh dari hidup. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi karena saudara tidak mau bertindak, tidak mau melangkah. Seorang hamba Tuhan, Oswald Campbell, dia berkata, ketaatan akan membuka surga, dan kebenaran terdalam mengenai Allah seketika menjadi milik Anda. Allah tidak pernah mengungkapkan lebih banyak kebenaran tentang dirinya sampai Anda sudah mentaati apa yang Anda sudah tahu. Wah, luar biasa. Ternyata ketaatan membuka pintu surga. Dan Naaman yang begitu dia melangkah, dia bertindak, maka surga terbuka dan mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diperlukan sebuah tindakan dari yang saudara dengar. Kalau ingin mendapat kunjungan dari surga, maka saudara harus menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara harus menjadi pribadi yang percaya. Tadi pujian tadi mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal aku percaya maka aku akan sembuh. Dan yang ketiga, saudara menjadi pribadi yang mau bertindak, yang mau melangkah. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi firman yang menghidupkan saudara di tengah masa sukar. Surga siap untuk mengunjungi saudara. Surga siap untuk memvisitasi saudara. Kalau surga turun ke bumi, mujizat, pertolongan, kelepasan pasti terjadi dalam hidup kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak, Dia ingin mengunjungi Bapak Ibu saudara di rumahmu masing-masing. Mungkin engkau sedang berkata, mungkin engkau sedang berseru pagi ini, Tuhan, aku pengen mendapat lawatan, aku pengen mengalami kunjungan dari surga. Pagi ini belajar dari Naaman, jadilah pribadi yang rendah,
Jadilah pribadi yang percaya kepada setiap firman Tuhan. Jadilah pribadi yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun tidak masuk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebab melalui gembala pembina kita, Tuhan memerintahkan supaya setiap kali dalam kebaktian kita mengangkat roti dan meminum anggur yang adalah perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang sakit apapun saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang lemah, saudara akan dikuatkan melalui perjamuan pagi ini. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami mengangkat roti ini Tuhan, untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu, kami yang sakit disembuhkan. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam nama. Mari kita menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh sakara bara 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 bara, oh sakara bara bara bara. Tuhan hamba berdoa, biar rumah umat-Mu mengalami kunjungan dari surga. Satu persatu Tuhan, mari kunjungi umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu, kunjungi mereka yang sakit Tuhan, biar mereka disembuhkan, mereka yang lemah, mereka dikuatkan. Kunjungi Tuhan, kunjungi mereka seperti Kau mengunjungi Naaman dan memulihkan sakitnya dan mengalami kesembuhan. Demikian Tuhan di pagi ini hamba berdoa, kunjungi umat-Mu Tuhan, kunjungi mereka di rumah masing-masing, kunjungi keluarga demi keluarga seperti Kau mengunjungi Naaman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena jalannya ibadah Tuhan telah menyertai, Tuhan telah mengurapi, Tuhan telah memberkati
pagi hari ini hamba-Mu mengucap syukur, dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat bangsa kami. Tuhan, ampuni bangsa Indonesia, ampuni negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan Tuhan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau bangsa Indonesia ini banyak yang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan kalau mereka-reka yang baik atas bangsa kami. Indonesia adalah bangsa yang makmur, Indonesia adalah bersatu, Indonesia adalah bangsa yang menegakkan Pancasila. Hamba berdoa Tuhan buat Indonesia ini supaya segera dipulihkan dari keburukan ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Presiden Jokowi dan staf-stafnya. Bapak, karena Engkau yang memilih Presiden Indonesia ini, kami percaya Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati. Kemanapun berada Bapak Jokowi Tuhan, ada penyertaan yang daripada Engkau. Dan kami berdoa Bapak, setiap orang-orang yang tidak suka atau mereka yang mau merusak bangsa Indonesia ini Tuhan, kami sepakat malam hari ini untuk membatalkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bangsa Indonesia ini adalah pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia segera pulih dari corona, dan Indonesia segera Tuhan mengalami lawatan yang daripada Engkau. Kami berdoa buat Pantekosta yang ketiga. Bapak, ini gerejamu, pakai gerejamu supaya gereja di GBI Karanganyar ini Tuhan akan menerima lawatan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan para raja akan datang ke rumahmu ini, dan para bangsawan akan datang ke tempat ini, dan kami percaya Tuhan gerejamu ini Tuhan akan mengalami lawatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang ada di wadah GBI Karanganyar. Kalau kami belum bisa kumpul Tuhan beribadah, tapi kami percaya Tuhan telah melawat satu persatu umat-Mu yang ada di wadah GBI Karanganyar ini Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan telah tolong mereka dan mereka bisa bekerja. Mereka yang sedih Tuhan juga Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Mereka Kau jadikan berkat di mana mereka akan ditempatkan dan di mana mereka akan kuliah. Bapa, kami percaya setiap anak-anak-Mu akan Kau jadikan saksi dan akan Kau jadikan terang bagi kehidupannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa mereka yang sakit Tuhan, oleh dealer-dealer Engkau Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang kekurangan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan kota kami, Kebumen ini Tuhan, kalau sebentar lagi akan mengadakan pemilihan bupati. Kami percaya Tuhan tidak ada orang yang memilih kota kosong, tapi Tuhan telah memilih pemimpin di kabupaten ini yang terbaik. Dan kami berdoa Tuhan setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai saat ini Tuhan kami batalkan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kota kami ini Tuhan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur. Dan kami percaya Tuhan telah memilih pemimpin untuk kota kami ini Kebumen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati saudara pada waktu masuk, diberkati saudara pada waktu keluar. Diberkatilah pekerjaan, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, dan apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil, supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.